Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku. Hari ini aku itu lagi mood buat bikin vlog ala gitu ya. Mungkin ini this is my first vlog yang lagi ngobrolin tentang diri aku mungkin ya, atau what I got in this last year and what I learned. So kita mulai dulu dari mungkin di career ya. Jadi seminggu yang lalu, jadi aku tuh ada kerja di salah satu tempat olahraga ya. Terus di sana itu aku nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba itu dikat. Ya aku tanya alasannya waktu itu sementara diliburkan dulu karena lagi sepi. Aku ngerasa ganjel gitu loh, kayak kenapa kok tiba-tiba banget. Maksudnya aku tuh nggak ada salah apapun. Mungkin aku juga sempat tanyain kan ke atasan kayak terkait kinerja aku gimana, mungkin aku ada kurangnya atau aku bikin salah. Mereka nggak bilang apa-apa. Mereka cuma bilang sementara diliburkan dulu gitu. Jadi kayak aku ada rasa kayak nggak terima dikit gitu ya. Terus aku juga sempet down juga pada saat itu karena itu hamil 1 ulang tahunku guys. Terus ternyata ada masalah personal, ada yang nggak suka sama aku gitu. Semenjak kemarin dikat itu kayak maybe I just need some break gitu ya, karena gak tau ngerasa down aja gitu guys. Untuk karir aku mengarah ke relationship maybe cukup plot twist ya tahun ini. Pada awal tahun tuh aku kayak ngerasa I got my spot back gitu loh, kayak aku ngerasa butterfly era lagi, aku ngerasa happy, aku ngerasa excited sama seorang. But at the end tiba-tiba aja nih kayak dia memutuskan untuk pergi tapi tanpa ngasih penjelasan ke aku. Mungkin aku ngerasa juga kita sama-sama nggak tahu cara ngungkapin bahasa love language kita masing-masing satu sama lain. Jadi kayak aku nggak ngerti cara ngertiin dia gimana, dia nggak ngerti cara buat ngertiin aku kayak gimana. Kita juga banyak miscommunication ya. So we just do be masing-masing. Tapi aku kayak ngerasa di tahun ini tuh kayak banyak banget pelajaran yang aku dapet ya. Ya belajar menerima, belajar memaafkan juga. I trust kayak everything is happen for a reason. Kita nggak perlu nyalahin keadaan gitu kalau misalkan sesuatu itu nggak sesuai sama apa yang kita pengen. Terus kita juga nggak bisa memaksa atau menahan seseorang untuk stay sama kita. Kita harus let them be whatever they want gitu. Kita juga harus berusaha untuk respect sama diri kita masing-masing biar kita itu nggak ngambil resiko buat nyakitin diri kita sendiri. Kalau jangan, kalau misalkan ada sesuatu di pasangan kamu yang kayak ngerasa kamu tuh nggak bisa tolerir itu, tapi kamu trying to buat nerima, atau kamu pasti mikir kayak itu pasti dia next bisa berubah. No, it's not an option untuk kamu. Kan in this era maksudnya kayak itu udah bukan waktunya juga buat nikmatin hubungan yang cuman buat senang-senang doang gitu loh. Kayak kita harus melihat masa depan juga. I'm trying to untuk menerima dan memvalidasi rasa kecewaku, rasa sakit hatiku, rasa sedihku. Ya I know it will pass, but aku harus nenangin diri aku dulu dan aku harus ngerasain sedihnya gitu loh guys. Aku gak berusaha untuk menolak perasaan itu datang ke aku. Jadi aku kayak lagi sedih, aku biarin sedih, aku nangis ya. Terus aku kecewa ya, aku kecewa sakit hati kayak sampai males buat ngapa-ngapain gitu loh. Jadi itu adalah cerita dari aku, dari semua yang terjadi pada aku. Aku sangat-sangat bersyukur banget aku masih punya teman selalu kasih saran ke aku, terus buat support aku, semangatin aku. Terus aku juga punya teman-teman yang baik banget, care banget sama aku. Aku punya mamaku tercinta yang selalu menerima apapun yang terjadi sama aku. Aku memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan dulu. Aku bilang aku butuh waktu buat nenangin diri dulu. It's okay, mamaku mau menerima itu. Jadi aku bersyukur banget sih karena mereka, aku bisa ngalamin ini semua karena orang-orang tercinta. Bukan berarti mereka yang datang dan pergi itu salah dan atau berhak untuk dimusuhin ya, enggak. You know what, I'm trying to choose not to revenge them because I just peace. Aku tipe orang yang nggak suka rame, people pleaser mungkin ya. I just peace dan aku berusaha untuk doain dia semoga hari-harinya tetap berjalan lancar, dia bisa menjalankan hari-harinya dengan baik, dan semoga everything is going to be fine. Jadi di ulang tahunku yang ke-25 kemarin itu sangat-sangat mixed feeling banget, karena di satu sisi aku dapat pujian, terus di satu sisi juga aku bersyukur banget aku masih dikasih kesempatan buat menikmatin hidupku, buat get up again. Terus aku bersyukur banget aku punya teman-teman dengerin keluh kesahku. Ya mungkin kadang dia juga agak kesel ya dengerin ceritaku, tapi meskipun sambil nangis-nangis it's okay. Dan semoga juga aku bisa jadi pribadi yang lebih dewasa dari kemarin. Aku bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari kemarin, nggak cengeng, nggak dikit-dikit nangis. I'm trying to really. Dan ya, untuk mengapresiasi diriku yang sudah berjalan sejauh ini dan sudah bertahan sekuat ini. Jadi aku itu beli kado untuk ulang tahunku sendiri sebagai bentuk terima kasih kepada diriku sendiri aja. Jadi aku beli sepatu. Aku susah banget kalau nyari sepatu karena ukuran kakiku yang sangat mungil ini ya. Jadi aku selalu dapat di
toko ini, dan selalu di toko ini ukurannya tuh selalu pas sama kakiku, jadi kayak aku nggak perlu capek-capek buat nyari gitu loh. Cuman kadang model itu agak kadang tuh nggak serak gitu. Cuman ini aku kemarin scroll gitu kan, kayak nyari-nyari apa ya kado buat aku tahun ini gitu, dan aku menemukan di toko ini tadi karena tahun ini aku itu lagi obses sama warna merah marun. Ini akhirnya bawa ke red, so aku membeli sepatu berwarna merah untuk diriku sendiri. Sebenarnya kalau aku lihat langsung kayak wah, aku harus punya. Sebenarnya kado buat diri aku sendiri tuh nggak perlu yang mahal-mahal gitu ya, aku because I love simple things gitu guys. Sendiri sepatu lucu banget kan, lihat kan, dia tuh kayak bling-bling gitu loh tuh. Dia juga anti slip nih guys. Terus aku juga dapat beberapa kado dari teman-temanku. Makasih banget buat Via, buat Nisa, buat Hoki, buat Burok yang ikut merayakan dan selalu nggak pernah absen buat mengucapkan ulang tahun kepadaku. It's really matter for me. Dia memberikan gue sweet treats, ada yang ngasih aku bunga juga. Oke, I think it's enough for today buat vlog hari ini. Terima kasih untuk selalu mendengarkan yapinanku. Terima kasih sudah melihat video ini, dan terima kasih untuk orang-orang yang selalu ada di sekitarku, yang datang dan yang pergi. Makasih banyak udah ngasih pelajaran yang berharga buat aku. Semoga kita bisa bertemu lagi di versi terbaik dari diri kita masing-masing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Support aku buat jadi YouTuber terkenal. Oke, bye-bye.